Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam sesi Pancasila and Citizenship Question and Answer Series atau Pancasila dan Kewarganegaraan Question and Answer Series. Pertanyaan yang akan kita bahas kali ini adalah apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban negara. Nah, ingat, negara adalah bentukan masyarakat. Namun kedudukan negara adalah penyelenggara ketertiban, law and order dalam masyarakat. Jadi hubungan antara negara dan warga negara itu adalah masalah hak dan kewajiban. Nah, pengertian hak dan kewajiban itu adalah hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 serta pelaksanaan atau implementasi hak dan kewajiban negara dan warga negara di kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, nah yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai hak dan kewajiban negara. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara akan kita bahas di sesi lain. Oke. Nah, apa saja hak negara? Apa saja hak negara? Hak negara itu adalah kewajiban warga negara terhadap negara. Itu adalah hak negara. Jadi, hak negara adalah berupa keharusan warga negara untuk taat kepada negara. Dalam hal ini adalah keadilan legalis ya. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan legalis ini dilakukan warga negara dalam bentuk ketaatan membayar IMB, membayar listrik, membayar pajak, memiliki surat izin mengemudi, taat hukum, taat aturan lalu lintas dan sebagainya. Itu adalah merupakan hak negara untuk menuntut adanya kewajiban itu dilaksanakan. Nah, sekarang kewajiban negara apa? Kewajiban negara yang pertama adalah melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian yang kedua, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ada di pasal 28 I ayat 4. Kemudian yang ketiga, menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat 2. Kemudian yang keempat, pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat itu sebagai kekuatan pendukung. Ini ada di pasal 30 ayat 2. Kemudian yang kelima, kewajiban negara yang kelima adalah bahwasanya Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan. Ini ada di pasal 30 ayat 3. Kemudian yang keenam, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara itu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat 4. Yang ketujuh, negara membiayai pendidikan dasar. Pasal 31 ayat 2. Kemudian yang kedelapan, mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada di pasal 31 ayat 3. Nah, selanjutnya kewajiban negara yang ke-9 itu memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Ada di pasal 31 ayat 4. Kewajiban yang ke-10 memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal 31 ayat 5. Nomor 11, kewajiban negara ke-11,
memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban nasional, di tengah peradaban dunia, dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, ada di pasal 32 ayat 1. Ke-12, menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, ada di pasal 32 ayat 2. Ini juga kewajiban negara. Kemudian yang ke-13, mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, saya ulangi lagi, mempergunakan bumi, air, dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini ada di pasal 33 ayat 3. Ke-14, memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Ini penting-penting semua ini, kewajiban ini. Pasal 34 ayat 1. Kemudian 15, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pasal 34 ayat 2. Ke-16, bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal 34 ayat 3. Nah, oke, sekarang ada beberapa hal penting, paling tidak ada tiga hal penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Yang pertama, Pancasila itu harus dipelajari. Memahami Pancasila secara tepat dan benar, dari pengertian, dari sejarah, dari konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, itu sangat penting untuk memahami Pancasila secara tepat dan benar. Karena jika tidak demikian, maka rakyat Indonesia tidak akan mengerti hal-hal yang mendasar ini. Maka amat sulit Pancasila untuk bisa diamalkan. Yang kedua, pedoman pelaksanaan. Semestinya kita tidak perlu malu ya mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Orde Baru yang berusaha membuat pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Itu sangat bermanfaat, tapi memang perlu direvisi lagi, perlu direformasi pola dan bentuknya agar tidak dimanfaatkan oleh rezim-rezim tertentu. Nah, P4 itu, ketika kita membahas mengenai P4, maka pedoman ini sebenarnya sangat diperlukan ya, agar negara dan warga negara mengerti apa yang harus dilakukan, apa tujuannya, dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri sehingga terjadi ketidakjelasan, terjadi absurditas atau kebingungan. Nah, jika Pancasila tidak diamalkan, maka Pancasila akan cepat memudar dan dilupakan kembali. Masyarakat kemudian akan kehilangan arah, seakan-akan sudah melaksanakan Pancasila, padahal yang dilaksanakan itu bukan Pancasila, bahkan bisa jadi bertentangan dengan Pancasila, melegalkan organisasi yang anti Tuhan misalkan, padahal Pancasila jelas berketuhanan. Nah, contoh dalam praktek perekonomian dan perpolitikan Indonesia saat ini sudah mengekor pada sistem kapitalis liberalis misalkan, yang individualis dan sosialis komunis, bahkan yang menghalalkan segala cara agar tujuannya tercapai. Nah, yang ketiga, lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila itu harus benar-benar ada dan bekerja. Lembaga ini bertugas antara lain memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila, membuka ruang-ruang dialog agar tumbuh kesadaran berpancasila di kalangan elit politik. Penting itu, berpancasila di kalangan elit politik, pers, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan masyarakat. Selain itu juga memberi masukan kepada lembaga-lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan membuat kebijakan, serta ikut mengevaluasi setiap kebijakan yang dilakukan agar terjamin tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi jangan sampai hak dan kewajiban negara dan warga negara tidak tahu,
bahkan tidak tahu konsep Pancasila, sehingga ngakunya Pancasila malah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat. Terima kasih. Quote kita kali ini, manusia paling bodoh adalah yang mengajari bangsanya untuk melakukan kejahatan, seperti halnya seorang yang mengajari temannya melubangi kapal dan menenggelamkan diri mereka. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.